Ibu, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi inventory. Baik Bapak Ibu, karena Jumat harinya pendek, jadi mungkin saya ngomongnya agak sedikit saya lebih cepatkan gitu, karena untuk mengejar materi juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau kurang jelas bisa di-note dulu. Nanti selepas Jumatan kita bisa diskusikan lagi, ya. Jadi sampai Jumatan ini saya akan kejar materi di inventory. Nanti kemudian kita break. Nanti setelah Jumatan kita lanjut membahas jika ada pertanyaan dari inventory. Kemudian kita bahas sedikit transportasi. Transportasi hanya sedikit saja Bapak Ibu. Habis itu kita recap ya, Bapak Ibu bisa belajar materinya, kemudian kita proses. Baik, inventory terminologi. Ya, jadi kemarin waktu di fasilitas, bahasan fasilitas kita sudah menyinggung sedikit kaitannya inventory. Ya, sebenarnya apa sih inventory itu? Ya, inventory adalah stock on hand of materials at a given time. Ya, stock on hand of materials at a given time. Jadi kalau kita bicara stock on hand, Bapak Ibu, biasanya kita bicaranya adalah tangible asset. Ya, aset yang kita bisa lihat, bisa kita lihat, bisa kita hitung, bisa kita ukur. Ya, contohnya barang-barang yang dalam bentuk kardus, itu kan bisa kita lihat barangnya, bisa kita hitung jumlah kardusnya berapa, bisa kita ukur panjang tinggi lebar kardusnya berapa. Nah, ini masuknya adalah tangible asset. Tapi sekarang Bapak Ibu, inventory tidak hanya berhenti di tangible asset. Intangible asset pun sekarang juga bisa diinventorikan. Ya. Ini karena ini memang terminologi apa ya? Terminologi bawaan itu memang dari buku, jadi tetap saya sampaikan. Tapi sekarang intangible asset pun juga bisa masuk dalam inventory. Berikutnya, isu dalam inventory apa saja? Isu dalam inventory adalah role and type of inventory. Nanti akan kita tahu role dan tipenya apa inventory. Berikutnya adalah service level parameter. Ya, ini penting Bapak Ibu karena tiap kita membahas inventory maka kita biasanya akan melihat service level. Ya, service level ini erat kaitannya sama kalau seandainya produk kita adalah produk-produk yang back to stock Bapak Ibu. Ya, produk-produk back to stock, produk-produk FMCG yang mana pertempuran atau kompetisinya di market itu sangat sengit. Ya, maka kita harus menjaga yang namanya service level. Berikutnya adalah decoupling of inventory. Ya. Berikutnya adalah inventory performance measure. Nanti kita sama seperti information, kita forecasting ada performance-nya dan ada measurement-nya seperti apa. Ya. Nah, inventory itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ada ilustrasinya. Kita misal membuka keran, kemudian kita tampung dalam satu tempat yang nanti ada kerannya lagi di bawah, gitu ya. Ada kerannya lagi di bawah. Produksi yang kita lakukan itu adalah kalau dalam inventory kita memandangnya sebagai supply rate, ya supply rate itu adalah rate supply. Kemudian kita tandon dalam satu tempat itu kita istilahkan sebagai inventory level. Ya, keran yang kita sediakan di bawah kalau kita buka artinya ada permintaan dari luar yang kita sebut demand rate. Ya. Kondisi perusahaan yang bagus, antara supply rate, dia bisa mencukupi demand rate. Kondisi bisnis yang bagus. Ya. Tapi juga ada kadang-kadang sengaja beberapa perusahaan meninggikan supply rate-nya dibandingkan demand rate-nya. Harapannya apa? Harapannya dia bisa menandon produknya lebih banyak, sehingga dia bisa mengantisipasi jika ada kondisi-kondisi yang di luar dugaan. Karena kan kita bisa prediksi, tapi kita tidak bisa tahu pasti. Kita hanya bisa prediksi. Sehingga kadang kita lebihkan supply rate kita supaya mengantisipasi jika ada lonjakan di. Contohnya apa? Contohnya misal masker. Tidak ada satupun perusahaan yang menandon inventory karena memang tidak tahu bahwa demand rate-nya akan melonjak. Ya. What is positive impact of having inventory? Apa positive impact kalau kita punya inventory? Yang pertama adalah anticipate demand and lead time uncertainty. Ya, kita mengantisipasi demand, kita kan nggak tahu demandnya apakah akan tinggi atau rendah, tapi kita selalu berharap demandnya akan tinggi. Dan lead time uncertainty. Tadi sempat saya singgung waktu sourcing, kita kan kalau beli barang,
Kadang barang itu nggak bisa langsung kita pesen, kita langsung dapat. Kalau istilah Jawa itu sakdek saknyet gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pesen sekarang, barang langsung dapat. Kan ada beberapa barang yang tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus pesan dulu, datangnya 3 hari lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, daripada kita kehabisan barang, maka kita nyimpen inventory, nyimpen persediaan Bapak Ibu. Gitu ya, untuk mengantisipasi kalau pengirimannya telat, gitu ya. Kalau harusnya datang sekarang, datangnya besok. Berikutnya, anticipate seasonal cases. Nah, ini menyinggung pertanyaannya Bu Astuti kemarin, gimana Pak kalau misalnya produknya produk pertanian, yang mana dia seasonal? Nah, saya sampaikan ke Ibu bahwa memang kita ada baiknya nyimpen inventory itu, karena termasuk adalah seasonal product yang kita jual, atau yang kita produksi. Caranya bagaimana? Kemarin saya sampaikan ke Ibu, Ibu harus cari buffer stock namanya. Nah, nanti kita bahas lagi di sini buffer stock. Dari mana dapatnya Bapak buffer stock? Ibu bisa mencari dari perkebunan sekitar atau dari perkebunan rakyat yang mungkin dia memang memproduksi juga atau menanam juga, gitu. Yang mana itu misal untuk konsumsi pribadi. Sekarang kita ajak diskusi bagaimana kok perkebunan rakyat ini juga bisa membantu suplai kita, ya. Kemudian anticipate price factor. Anticipate price factor. Ini juga lazim digunakan. Bahkan dulu price factor ini yang digunakan oleh China, yang sekarang menjadi raksasa bidang elektronik, gitu ya. Dulu China itu berani untuk membeli rongsokan-rongsokan besi di seluruh dunia. Mereka menimbun itu karena mereka tahu ke depan teknologinya akan sangat maju. Apa yang mereka dapatkan sekarang, dengan besi-besi rongsokan yang mereka dapatkan, mereka olah kembali, sehingga itu bisa jadi bahan mereka untuk membuat ponsel, membuat barang-barang elektronik. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga harganya bisa murah. Karena apa? Karena mereka beli bahannya dengan harga murah. Mereka timbun sebagai inventory untuk jadi bahannya mereka untuk produksi di tahun berikut. Price factor. Ya. Kita tahu kita sekarang bergelut dengan namanya inflasi. Inflasi dari tahun ke tahun juga pasti akan ada. Dengan uang misal katakan 2.500, sekarang kita bisa dapat air mineral kemasan, di tahun depan mungkin akan jadi 2.750. Who knows? Karena adanya inflasi. Sehingga price factor ini menjadi hal penting dalam kenapa kita harus menyimpan inventory. Kita antisipasi kalau kita beli tahun depan harganya naik. Kecuali Bapak Ibu, kita memang sudah punya perjanjian dengan supplier, misal selama 2 tahun atau selama 5 tahun barangnya nggak boleh ganti. Maka kita aman. Ya. Oleh karena itu kenapa sourcing menjadi penting, kontrak menjadi penting, perjanjian kerjasama menjadi penting. Oke. Nah, yang saya highlight merah Bapak Ibu adalah untuk increase the company service level. Ya, ini akan saya bahas di page berikutnya. Kemudian why is the boomerang of having inventory? Punya inventory itu juga bisa jadi bumerang, Bapak Ibu, untuk perusahaan kita. Yang pertama adalah space needed. Maka kita harus menyiapkan tempat, Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan tempat untuk menyimpan barang-barang kita. Ya, kita harus punya tempat untuk menyimpan barang-barang. Berikutnya adalah inventory treatment cost. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Untuk menyimpan inventory, kalau misal kita pakai level strategi, ya, level strategi, kemarin kan kita harus punya banyak karyawan, ya, padahal yang kita butuhkan adalah misal hanya 260-an, yang kita punya 411. Dampaknya apa? Dampaknya mereka akan produksi dan kita punya inventory. Ada inventory, kita harus ngerawat. Takut-takut barangnya karatan, takut-takut barangnya busuk, gitu kan. Maka ada inventory treatment cost. Sehingga harus dikendalikan juga Bapak Ibu inventory ini. Ya. Berikutnya adalah obsolete product. Ini kaitannya sama produk pertanian, Bu Astuti, memang kita memang mau tidak mau memang ada obsolete, ya, ada product degradation, ya, degradasi produk, degradasi kualitas. Kalau kita menghadapi produk-produk pertanian. Jadi supply chain, Ibu, Bu Astuti, memang supply chain ini memang sudah berkembang kemana-mana, gitu ya. Supply chain sekarang, apalagi kondisi pandemi,
Health Supply Chain Management, HSCM, itu sangat tren, sangat viral. Kalau dalam pertanian, kita punya namanya FSCM, Bu Astuti. Jadi ada apa? Food Supply Chain Management, gitu ya. Ada namanya FSCM. Nah, kalau memang Bu Astuti tertarik, Bu Astuti bisa riset lebih dalam mengenai FSCM, bagaimana penanganannya, bagaimana untuk menghandle FSCM, Food Supply Chain Management. Tools-tools yang banyak dipakai Bu Astuti, ini untuk FSCM itu mainly adalah Value Chain Analysis, VCA. Ya, Bu Astuti boleh nanti coba cari-cari VCA, Value Chain Analysis. Oke. Nah, ini yang saya highlight merah dari halaman sebelumnya. Apa sih, kenapa sih kok service level itu? Kenapa harus di-highlight merah service level? Dari awal dulu, what is service level? Ya, apa itu service level? Percentage order completely satisfied from stock. Jadi adalah persentase order yang datang yang bisa kita penuhi dari stok kita, bukan dari barang produksi kita, tapi dari stok kita, gitu ya. Kalau misal kita bicara di Indomaret, kalau kita misal berperilaku sebagai Unilever, gitu ya, Unilever kan yang buat Pepsodent, gitu ya, maka barang-barang di Indomaret itu bukan barang produksi lagi, tapi barang inventory, barang stok yang kita titipkan ke convenience store, gitu ya. Itu adalah barang stok. Nah, kita bicara service level, maka yang kita bicarakan adalah barang stok kita, gitu ya. Baik di Indomaret, di Alfamart, di Superindo, dimanapun, ya. Itu adalah barang stok kita. Ya. Percentage unit demanded that are delivered from stock. Ya. Kalau tadi yang bisa kita penuhi di pasaran, yang ini bisa kita kirim, ya, that are delivered from stock. Ya, jadi kalau seandainya misal ada farmers market misalnya, farmers market saya minta tolong Pepsodent 100 box, gitu ya. Kita cek di inventory kita ada atau enggak, ya, agar bisa memenuhi itu, deliver, bisa kita kirimkan, ya. Dan delivernya adalah on time, Bapak Ibu, ya. Kita tidak boleh melakukan backlog. Kemarin kita sempat menyinggung istilah backlog, Bapak Ibu, ya. Saya remind kembali, istilah backlog adalah kalau kita memenuhi pesanan, kita deliver pesanan, tapi terlambat. Harusnya kita kirim minggu ini, kita kirimnya 3 hari ke depan. Ya, itu backlog namanya Bapak Ibu. Ya, kita telat 3 hari. Jadi harusnya 7 hari kita kirim, ternyata kita baru bisa kirim 10 hari. Nah, ini mengganggu yang namanya service level, Bapak Ibu. Ya. Dampaknya kemana? Dampaknya kemana-mana, Bapak Ibu, kalau service level itu. Pertama jelas, kalau di perusahaan multinasional, Bapak Ibu, kita akan dikenakan yang namanya stock out cost. Tiap produk yang tidak bisa kita penuhi di pasaran, kita di penalti. Yang penalti siapa? Bisa dari dua pihak. Manajemen ngasih penalti, bisa jadi gaji kita dipotong, bonus kita dipotong, insentif kita dipotong, bisa jadi. Yang kedua, siapa yang motong? Yang motong adalah konsumen. Kalau kita punya kontrak kerjasama, dan di situ ada klausul misal, tiap produk yang telat dikirimkan akan dicas 20% dari harga produk. Mampus kita, ya, habis kita. Ya, itu kenapa service level menjadi hal penting dalam kita mengelola inventory. Ya. Berikutnya, why is service level become important? Ya, first of competition in micro stock business. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita jualan Pepsodent, kita jualan sabun, Bapak Ibu, di pasaran produk kita nggak ada, otomatis kita tergantikan sama produk kompetitor. Karena orang nyari Pepsodent, ya Pepsodent aja. Orang itu pasta gigi gitu kan. Bahkan orang nggak enaknya di Bapak Ibu ya, kalau produk kita itu sudah jadi nama barang. Contoh air mineral kemasan, kita kalau ke Alfamart nyarinya Aqua. Padahal kita belinya misalnya mineral. Gitu ya. Kita nyari popok, kita bilangnya Pampers. Gitu ya. Padahal harusnya popok. Jadi nama produk kita sudah jadi nama barang. Ya. Kita beli apa lagi ya? Banyak yang kayak gitu kan. Kita yang baru-baru ini misal kita beli teh dalam kemasan, kalau dulu kita bilangnya sosro, tapi sekarang kita bilangnya teh pucuk harum. Even yang dibawa misal teh kotak gitu ya. Nah, akan sangat menjadi apa? Akan sangat menjadi backfire. Akan sangat menjadi backfire kalau kita sudah bilangnya kau beli apa di
apa di market gitu. Saya beli Pepsodent padahal yang dibawa close atau formula. Gitu ya. Jadi sangat bahaya sekali industri make to stock. Ya ini tadi seperti Pak Sulaiman bilang Sanyo Pak ya. Sanyo itu kan pompa air tapi biasanya kita belinya Sanyo. Padahal ada Shimizu gitu ya. Ada Grundfos gitu ya. Nah, kemudian maintain the customer ya. Bapak Ibu, kalau kita sudah kehilangan service level, customer loyal kita bisa berpindah. Ini yang kita tidak inginkan. Ya. Dulu yang saya juga salah saat saya merintis bisnis, saat itu saya bikin bisnis rumah makan, saya itu tidak tega untuk apa ya istilahnya memperjarodikan karyawan saya gitu ya. Padahal kalau kita dosen ya Bu Suti ya, kita sebagai dosen itu kita tahu sendiri kita harus tridharma gitu ya. Bahkan kita Sabtu Minggu itu kita juga harus kerja gitu ya. Padahal kita digajinya cuma weekdays sebenarnya. Nah, saya dulu tuh nggak tega sama karyawan saya. Kalau misalnya harus masuk katakan dalam satu hari 10 jam, gitu. Sehingga saya dulu tuh rutin. Saya nggak buka mulai pagi, saya tuh bukanya mulai sore, tapi saya tuh rutin tiap minggu atau tiap 2 minggu saya pasti libur. Lama-lama apa? Sepi, Bu. Saya kehilangan customer. Ketika misal teman-teman saya tanyain, kenapa kok jarang ke tempatnya saya? Ya karena tiap aku mau ke tempatmu tutup. Gitu. Nah, ini makanya kenapa service level menjadi penting. Apa yang harus dilakukan oleh bisnis-bisnis seperti itu? Nambah karyawan, nambah shift, gitu Bapak Ibu ya. Kita juga kalau misalnya masih dalam tahap tahap startup, kita juga harus ikut turun tangan. Kalau perlu ngasir ya harus ngasir, gitu ya. Harus seperti itu. Harapannya apa? Untuk menjaga service level, Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita harus jaga service level? Kita harus jaga customer. Untuk apa? Untuk retaining the profit. Biar profit kita tetap terjaga. Karena kita makan dari situ, maka profitnya harus dijaga. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya tampilkan dulu tabel ini sebentar, biar Bapak Ibu coba lihat. Saya minum sebentar. Di tabel ini Bapak Ibu ya, biasanya service level dalam supply chain atau dalam procurement, biasanya kita menggunakan tabel alfa, Bapak Ibu. Distribusi normal ya. Bapak Ibu yang mahasiswa, biasanya akrabnya distribusi normal. Kita pakai tabel alfa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kesel, apa sih ini baca tabel, baca alfa gitu ya, ternyata masih dipakai Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu lulus akan memakai gitu ya. Nah, bedanya yang Bapak Ibu pakai di statistik gitu ya, ini kita pakai sebagai service level. Katakan service level 0,9. Kalau kita ganti persentase Bapak Ibu, berarti kan itu 90%. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita mau menjaminkan perusahaan kita dengan service level 90%, artinya kita cuma boleh stock out barang kita nggak ada di pasaran, itu cuma 10% Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menjaminkan 90%, maka cuma boleh 10% penjualan di Indomaret, Alfamart itu hilang. Cuma boleh 10%. Ya. Cuma boleh itu. Kalau barang kita ada di pasaran, kemudian kita barangnya nggak dibeli, maka itu jadi pertanyaan. Kenapa barang kita nggak laku? Ya. Tapi kalau barang kita nggak kebeli karena habis, gitu ya, maka bisa kita sampaikan berarti mungkin adanya stock out di pasaran. Gitu ya. Nah, kalau seandainya kita setting 95% service level, maka hanya 5% produk kita boleh stock out di pasaran. Ya. Ini probabilitas ya Bapak Ibu ya. Kita tidak menyatakan jumlah. Jadi probabilitas. Hanya 5%. Nah, kalau kita udah menyatakan jumlah, maka kita harus hitung angkanya berapa gitu ya. Nah, service level and safety stock ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kita udah tahu ada fenomena stock out di pasaran. Ya. Kalau kita tahu kita harus punya service level, dan di mana setiap service level itu akan diikuti dengan probabilitas stock out, apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah namanya safety stock, Bapak Ibu. Ya. Stok pengaman, ya, safety stock. Kita harus punya safety stock. Nah, gunanya apa safety stock itu? Gunanya adalah lead time. Ya. Lead time yang biasanya adalah ini lead time pengiriman Bapak Ibu. Dari tempat kita
atau dari warehouse-nya si Indomaret nyampe ke store-nya. Ini kan perlu waktu. Contoh misal, di region, kebetulan kan saya dari Jember ya Bapak Ibu ya. Di region Jember itu ada distribution center-nya Indomaret, dia membackup area Jember, Bondowoso dan sekitarnya. Ya, sementara Jember Bondowoso itu ada waktunya Bapak Ibu. Ya, waktu tempuhnya ada. Nah ini kan ada lead time pengiriman, sehingga makanya kita perlu safety stock lumayan di distribution center-nya Indomaret yang ada di Jember. Jangan sampai safety stock kita kosong di sana. Ya. Nah, itu mengantisipasi lead time delivery, baru lead time delivery. Gitu ya. Kalau demand variance, nah ini, misal tiba-tiba Indonesia karena untuk COVID gitu, misal ini ekstrimnya. Contoh, misal untuk menanggulangi COVID, kita selain cuci tangan diharuskan gosok gigi, misal. Berarti kan akhirnya terjadi lonjakan permintaan pasta gigi, Bapak Ibu. Ya, sekarang kan sudah terjadi lonjakan permintaan sanitizer, sabun gitu ya. Nah, misal tiba-tiba pemerintah atau WHO menerapkan harus gosok gigi sebelum masuk kantor gitu. Maka kan akan terjadi lonjakan permintaan pasta gigi. Nah, kadang-kadang hal-hal ini yang harus kita antisipasi juga. Demand variance, ketidakpastian permintaan. Ya. Jadi apa yang di-backup oleh safety stock? Yang pertama adalah lead time, yang kedua adalah demand variance, atau kedua-duanya. Ya, atau kedua-duanya. Dalam formulasi safety stock, nanti kita akan menghitung ya, yang variance yang mana? Lead time-nya kah yang variance atau demand-nya yang variance? Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, if we know that safety stock is used for anticipating demand, variance and lead time. Jadi kita tahu sebelumnya bahwa kita butuh safety stock untuk mengantisipasi lead time dan variance demand, gitu ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita harus tahu reorder point-nya, Bapak Ibu. Ini kaitannya sama sourcing tadi. Kita tahu bahwa tugasnya orang procurement harus tahu kapan kita reorder, ya, dan kapan barang itu nyampe ke tempat kita. Yang harus dilakukan adalah kita tahu reorder point-nya, Bapak Ibu. Kita kapan pesannya. Pada saat jumlah stok kita berapa, kita mulai pesan lagi. Ya, jangan sampai produk kita nol, harusnya kita baru pesan, gitu ya. Maka kita harus tahu kapan kita pesannya. Dalam jumlah berapa kita pesannya, gitu ya. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumusnya yang lazim digunakan Bapak Ibu. Itu ada D, dikasih strip, kita bicaranya D bar, Bapak Ibu ya, D bar. Artinya rata-rata demand-nya, ya. D bar dikalikan lead time. Ya. Rumus yang depan itu kita gunakan sebagai anticipation stock. Antisipasi. Yang belakang Bapak Ibu plus Z dikali sigma D dikali akar lead time. Ya. Z-nya itu dari alfa tadi. Ya. Kalau alfa 0,95 ya, nilai Z-nya berapa? Ya, nilai Z-nya kalau 0,95 kalau saya tidak salah itu di angka 1,967. Kalau alfanya 0,9, maka nilai Z-nya adalah 1,645. Ya, kayak gitu. Nah, itu kita masukkan nilai Z-nya. Sigma D, yaitu sigma namanya, sigma D itu adalah mengantisipasi variansi demand. Ya, kita kan punya datanya, demand-nya naik turunnya berapa? Kita hitung sigmanya, ya, variansi demand-nya. Pakai Excel bisa, tinggal var, tarik data, keluar variansi demand-nya. Akar lead time itu untuk mengantisipasi lead time-nya, ya, mengantisipasi lead time. Ya. Sementara yang rumus yang belakang itu adalah untuk menghitung safety stock-nya. Jadi Bapak Ibu di dunia procurement, kalau Bapak Ibu di bidang procurement, maka ini adalah makanan Bapak Ibu sehari-hari. Ya, begitupun kalau Bapak Ibu bisnis, Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan dalam bisnis Bapak Ibu. Ya, jangan cuma bilang ini kan textbook Bapak, ini bisa digunakan, ini bisa digunakan. Tinggal Bapak Ibu mau tidak menggunakannya. Ya, jadi supply chain ini sangat applicable dalam kehidupan sehari-hari. Even kalau misal Bapak Ibu mau bisnis mandiri, misal mau bikin toko peracang gitu ya, toko kelontong itu, ini bisa digunakan, gitu ya.
Nah, sekarang tadi kita sudah tahu role-nya, sekarang kita type-nya, tipenya. Ada apa aja sih tipenya inventory gitu ya? Kalau kita melihat di sebuah factory atau sebuah pabrik, sama kalau kita melihat di segi wholesale atau retailer, gitu ya. Ini bisa kita pisahkan Bapak Ibu. Meskipun kita harus recall lagi, sebenarnya kan kita semua sebagai supplier gitu ya. Tapi kan kita punya fungsi masing-masing dalam market gitu ya. Kalau kita sebagai factory, sebagai pabrik Bapak Ibu ya, ada namanya inventornya raw materials. Seperti contoh kita kemarin manufacturing methodology ya, ada namanya make to stock, ATO, MTO, itu kita bagi tipe-tipe inventornya. Kita ketemu lagi di sini ya. Ada raw material ya. Raw material ini tipe apa inventory kalau kita bisnisnya adalah MTO. Ya, MTO, make to order. Kemudian dari raw material ini Bapak Ibu kita transformasikan. Ya. Kalau kita bicaranya produksi, maka biasanya kita mengistilahkannya adalah transformasi. Ya, penambahan nilai ya, atau value added process gitu ya, transformasi. Dari raw material berubah menjadi work in process. Barang setengah jadi gitu ya. Bisa kita anggap itu work in process. Ya. Berikutnya selain work in process, raw material itu juga kadang-kadang digunakan sebagai buffer stock. Ya. Antisipasi kalau misal work in process kita ada yang reject, ada yang gagal. Jadi kita harus menyediakan barang penggantinya. Ya. Agar kalau kita menargetkan produksi 100 produk, kalau yang reject ada 6, maka kita harus sedia buffer. Jadi kalau 6-nya reject kita ganti. Ya, maka kita perlu buffer stock namanya. Buffer stock ini Bapak Ibu, selain dia juga bisa digunakan untuk mengganti part yang rusak, kalau seandainya tiba-tiba konsumen kita minta, kemarin kan aku ini ya minta 100 unit ya, tolong tambahin 10 dong, ini aku tiba-tiba ada pesanan dadakan ini. Kalau kita punya buffer Bapak Ibu, buffer kita bisa kita pakai untuk menambah permintaan produksi. Gitu ya. Jadi fungsinya ada dua. Ada untuk jaga-jaga kalau ada yang reject, atau jaga-jaga kalau ada penambahan permintaan. Itu buffer. Nah, mereka melewati transformasi lagi, Bapak Ibu ya, dari work in process menjadi half finished product, atau yang kita sebut kemarin produk modular, ya, half finished product. Ya, half finished product berarti dia adalah bisnisnya assembly to order, ATO, ya, half finished product. Half finished product itu mereka langsung bisa sell Bapak Ibu. Mereka bisa langsung jual, ya. Kayak contoh monitor, ya kita jual aja ke perusahaan laptop. Monitor bisa. Atau kita mungkin mau bikin perusahaan sendiri kayak Bion, kita punya modular, kita bikin sendiri. Nanti jadinya finish product bentuknya laptop. Ya, maka nanti kita dari ATO menjadi ke make to stock. Ya. Finish product ini yang berikutnya akan kita sampaikan ke wholesaler atau ke retailer. Ya. Jadi wholesaler itu nanti mereka nge-keep dua barang. Ada yang nge-keep modular, ada yang nge-keep ke finish product. Contoh, toko laptop. Toko laptop itu kan nggak semuanya jualan laptop. Karena kan mereka jualan hard disk, ada mereka juga jualan VGA. Ini kan masuknya kan modular. Ya. Jadi mereka antisipasi, misal kita habis beli laptop, kita coba kok nge-lag Pak, nggak pakai browser. Oh iya, soalnya RAM-mu masih kecil, upgrade aja di sini. Nah, kadang mereka juga jual half finish product selain finish. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, half finish product dan finish product ini bisa dibagi lagi. Ya, kalau kita sudah jual ke masyarakat, kita sudah jual ke customer, barang yang kita jual itu punya dua sifat Bapak Ibu. Yang pertama adalah capital goods, yang kedua adalah consumer goods. Ya, capital goods apa? Capital goods adalah barang yang kalau setelah dibeli digunakan untuk bisnis lagi. Contohnya apa? Satu barang itu bisa digunakan, satu barang itu bisa punya sifat capital dan consumer. Contohnya apa? Mobil. Ya, kalau saya beli mobil, kemudian saya pakai untuk nge-grab, maka mobil yang saya beli termasuk capital goods. Ya, karena dengan modal mobil itu saya bisa cari uang. Oke.
Misal saya punya mobil, kemudian saya bisniskan antar jemput anak sekolah. Jadi capital goods. Saya punya mobil, kemudian saya taruh di perusahaan rent car, jadi perusahaan, jadi mobil sewaan. Jadinya capital goods. Ya. Tapi kalau saya beli mobil untuk saya pakai sendiri, rekreasi sama keluarga, antar jemput anak sekolah sendiri, saya buat untuk pakai kerja, jadi saya tidak mendapat income tambahan dari mobil yang saya miliki. Maka itu menjadi consumer. Konsumen yang baik, ya, konsumen yang baik adalah yang bisa membeli consumer goods, tapi bisa mendapatkan income tambahan dari barang yang kita beli. Contohnya, kita misal beli handphone. Handphone kita, misal kita pakai untuk bisnis online. Atau kita pakai buat main saham. Ya. Atau kita pakai buat Instagram, gitu ya. Kita buat Instagram. Kita buat ngevlog, gitu ya. Kita posting di YouTube, kita dapat duit, gitu ya. Produk yang baik adalah produk yang bisa kita gunakan nanti untuk capital good. Ya, Bapak Ibu ya. Ini moga-moga Bapak Ibu bisa clear antara bedanya consumer goods dan capital goods. Nah, ini salah satu metode Bapak Ibu dalam inventory measurement. Salah satunya adalah inventory fill rate. Ya, tadi sudah kita tahu bahwa kalau kita bicara service level, maka kita melihat stok barang kita yang ada di pasaran agar bisa fulfill ya permintaannya masyarakat. Ya, agar bisa memenuhi permintaan masyarakat. Bukan dari barang yang kita produksi dari pabrik, tapi barang yang ada di ya. Cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya Bapak Ibu, kita menggunakan namanya inventory fill rate. So, the fraction of order or demand that were met on time from inventory. Ya, ini kan tadi ada di service level ya. Hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, fill rate should not be average over time, but over a specified number of units of demand. Jadi dia tidak boleh, ya, should not be average over time. Jadi dia nggak boleh dibagi per periode, tapi dia harus dibagi terhadap jumlah demand-nya. Oke, gimana contohnya? Ini saya sertakan contoh yang salah. Ya, saya sertakan contoh yang salah. Misal kita ketahui di hari pertama kita punya stok, kemudian dijual, ya, kemudian terjual 20 unit, ya, karena stok kita banyak, gitu ya, asumsi stok kita banyak sehingga kita bisa fulfill permintaan 100%. Di hari berikutnya ada orang minta 180 unit, ya, kita cuma bisa memenuhi 80%. Artinya apa? Di hari kedua kita sudah kurang stok. Ya, benar ya. Di hari kedua kita sudah kurang stok. Ya. Di hari ketiga Bapak Ibu, mungkin ini udah dikirim gitu ya. Ini udah dikirim karena hari keduanya terjadi apa? Penurunan fill rate gitu ya. Hari ketiga dikirim, tapi ternyata persentasenya masih 90%. Artinya apa? Artinya kita juga masih kekurangan stok. Gitu ya. Nah, cara yang salah menghitung fill rate itu kalau Bapak Ibu menjumlahkan persentasenya jadi 100 tambah 80 tambah 90 langsung dibagi total harinya, dibagi 3. Ya. Fill rate-nya seakan-akan besar, 90%. Tapi ini cara menghitung yang salah fill rate-nya, ya. Cara yang benar Bapak Ibu dalam menghitung fill rate, kita harus hitung dulu unit of demand yang terjual. Ya, kita harus hitung dulu. 20 terjual hari pertama, 180 terjual di hari kedua, 250 terjual di hari ketiga. Dibagi 3. Ya, maka kita ketemu unit of demand rata-ratanya terjual itu sebesar 150. Ya. Cara menghitung fill rate-nya gimana? Cara menghitungnya adalah kita bagi per hari sama penjualan rata-ratanya. Baru ini adil. Wise gitu ya. 20 dibagi 150, 180 dibagi 150, 250 ditambah 150. Ya. Kita bagi. Nanti kan keluar persentasenya masing-masing, nanti bisa Bapak Ibu jumlahkan, kemudian Bapak Ibu rata-rata ulang. Nanti ketemu di angka 97,67. Ini fill rate yang benar. Kalau kita mau mengeluarkan persentasenya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti bukan dengan cara ini, tapi kita harus bagi dulu unit of
demand-nya. Ya. Selain fill rate apa Bapak Ibu? Selain fill rate, kita juga punya namanya inventory turnover. Ya, inventory turnover. Inventory turnover itu Bapak Ibu adalah how many times inventory sold or replaced annually. Jadi berapa kali ya persediaan kita itu terjual dan persediaan itu diulang lagi dalam 1 tahun. Gitu ya. Misal contoh, dalam bulan ini saya nyetok 100, bulan depannya habis 100. Saya nyetok lagi dong, kan? 2 bulan lagi habis lagi. Ya, saya nyetok lagi. 3 bulan lagi habis lagi. Saya nyetok lagi, akhir Desember habis lagi. Berarti kan saya nyetok 4 kali. Artinya inventory turnover kita adalah 4. Gitu ya. Nah, tapi caranya itu kan kalau kita ngitung manual. Caranya kalau Bapak Ibu pengen yang secara bisnis gitu ya hitungannya ya, itu adalah projected item sales. Jadi item sales proyeksi kita tahun depan kira-kira berapa ya? Gitu ya. Sama inventory value kita. Gitu ya, inventory value. Nah, itu bisa untuk mencari juga inventory turnover. Ya. Yang mana inventory turnover ini adalah sebagai one of liquidity parameter. Artinya, inventory ini kan kita paham kemarin. Kita bikin inventory itu kan pakai uang. Sementara uang kita udah berubah jadi barang. Barangnya nggak terjual, gitu kan? Artinya barang yang kita miliki belum liquid, belum jadi cash. Ya, kalau inventory turnover kita tinggi, artinya barang itu punya liquidity parameter yang besar, mudah diuangkan. Ya, contoh kita punya rumah, ya kita punya rumah di Lumajang, misalnya. Terus karena orang tua sudah kita ajak pindah ke kota lain, gitu ya, tinggal bersama kita, rumahnya kita jual. Setahun nggak laku, 2 tahun nggak laku, baru tahun ke-10 laku. Artinya apa? Rumah ini nggak liquid, butuh waktu lama untuk menjadikan cash. Nah, salah satu parameternya adalah kita menggunakan inventory turnover. Kalau kita bicaranya adalah inventory. Oke. Nah, dalam rangka menuju ke inventory turnover, kita sebagai perusahaan, kita harus punya klasifikasi terhadap inventory kita. Oke. Klasifikasinya gimana? Klasifikasinya kita menggunakan salah satu hukum namanya Pareto. Pak Pareto, orang Italia ya, Pareto. Nah, Pareto itu membuat hukum namanya adalah 80-20. Ya. Bisa disebut 80-20 law, bisa disebut 80-20 rules, terserah. Yang penting 80-20. Ya. Yang dimaksudkan Pak Pareto ini apa? Yang dimaksudkan Pak Pareto adalah 80% efek itu bisa didatangkan dari 20% entitas. Contoh kemarin, kita ingat Walt Disney, ya, di mana 20% customer-nya, Bapak Ibu, itu berasal dari luar US. Kalau kita asumsikan menggunakan Pareto, maka kita bisa asumsikan 20% customer-nya itu menyumbang 80% revenue-nya Walt Disney. Mungkin saja kalau kita menggunakan 80-20. Nah, maksudnya lain apa? Misal 80% sales disumbang dari 20% produk. 80% profit disumbang dari 20% customer, ya, seperti contohnya Walt Disney. 80% warehouse space diakibatkan oleh 20% produk, ya. Jadi kita cuma punya 20% produk, ya. Artinya kalau 100%, 20/100 itu kan 1/5, gitu ya. Jadi barang kita 5 bagian warehouse kita itu cuma diisi oleh 1 jenis barang, gitu ya. Cuma diisi oleh 1 jenis barang. Artinya kan barang kita nggak banyak, tapi kuantitasnya yang banyak, ya kan? Karena kita fokusnya ke warehouse space-nya. Yang penting barangnya laku daripada nimbun barang bermacam-macam tapi nggak laku, ya kan? 20% produk itu sama dengan 80% inventory, gitu ya. Nah, sekarang klasifikasinya gimana, Pak? Implementasinya gimana? Nah, implementasinya gini, Bapak Ibu. Kita punya total sales. Asumsi total sales kita 100, ya, 100% asumsinya. Kita harus pisahkan quantity inventory kita. Oke.
kita pisahkan barang-barang yang bisa menyumbang 80%, minimal 80% profit, itu kita masukkan kategori A items. Item A, klasifikasi A. Ya, kalau misal kita mau bicara pesawat itu kan ada premium, ada bisnis, ada ekonomi, kelas gitu kan ya. Kalau kita bicara kereta kan ada eksekutif, ada bisnis, ada ekonomi. Kalau klasifikasi barang kita punya A class, B class, C class gitu ya. Kelas A itu adalah barang-barang yang bisa menyumbang 80% revenue, total sales, profit, anything ya. Yang terpenting menyumbang uang bagi perusahaan. Berikutnya Bapak Ibu, di atas 80 sampai 95%-an ya, 95%. Jadi tidak exactly ya, 95%-an itu masuk B class. Ya, masuk B class. Dari 95%-an ke 100% itu kita masukkan C class. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Biasanya kalau kita menghitung, kita akan tahu item-item mana yang sebenarnya menyumbang 80% income untuk perusahaan. Dan biasanya yang menyumbang 80% itu hanya 20% produk. Oke, itu kenapa kalau Bapak Ibu sekarang lihat, sekarang kan serba kita harus efisiensi. Semuanya efisiensi, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti kemarin mendengar berita bahwa layanan Gojek, yaitu Go Live, ya, dan Go Clean, itu akan berhenti. Ya, yang sudah berhenti sekarang tuh Go Clean. Saya kurang tahu kalau Go Massage ya. Saya kurang tahu kalau Go Massage. Go Clean sudah berhenti. Go Clean sudah berhenti. Jadi saya pernah punya, jadi di rumah kebetulan karena istri saya juga bekerja, Bapak Ibu, akhirnya saya untuk bersih-bersih rumah sering pakai jasa Go Clean. Mereka mengeluh karena sudah mulai 2 minggu yang lalu sudah tutup Go Clean-nya, literally tutup. Akhirnya mereka pindah aplikasi lain. Aplikasi lain itu ada Mbakmu, ada Miker, ada saya lupa satu lagi apa namanya. Dan biasanya return-nya ke mereka beda gitu. Kemudian customer kan harus membiasakan ulang gitu kan. Kita kan biasanya Go Massage, Go Clean gitu kan. Kita harus berpindah aplikasi. Ini kan butuh waktu. Ya. Kenapa Go Live menutup itu? Ya Go Live nggak salah karena mereka sudah mengklasifikasikan produk-produknya. Dan ternyata mungkin Go Massage dan Go Clean itu masuk C class. Sumbangsinya kecil gitu ya. Dia cuma 95 ke 100. 95 ke 100 kan cuma 5% ya, Bapak Ibu ya. Dia cuma 5%. Buat apa? Saya harus mempertahankan bisnis yang 5%, sementara pengeluarannya besar mungkin di situ. Gitu kan? Ya sudah saya tutup aja, mau nggak mau. Ya. Jadi saya hanya berfokus pada E-class dan B-class. Mungkin E-classnya Gojek, GoFood, mungkin masuk E-class. B-classnya mungkin GoSend gitu ya, mungkin ya. Umar, mungkin gitu. Ya. Itu Bapak. A-class, B-class, dan C-class. Ya. Nah, kemudian gimana sekarang caranya kita menghitung kalau dari sudut pandang bisnis? Okay. Nah, ini ada case tadi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu sambil bisa buka Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Buka Excel-nya. Sambil kita coba belajar pelan-pelan gimana kita mengklasifikasikan inventory. Ya. Gimana cara kita mengklasifikasikan inventory. Contoh pertama Bapak Ibu, suppose that in an inventory of 10 items, jadi kita diasumsikan kita punya 10 item barang. Baik. Kita bisa ambil contoh Gojek lah gitu ya, ada Gojek, ada GoFood, ada Gogoan yang lain gitu ya. Pokok kita punya 10 items. Oke. Diketahui Bapak Ibu di sini 15% of the items account for 80% of the sales volume. Jadi 15% dari 10 produk kita itu bertanggung jawab terhadap 80% sales volume kita. Oke. Ya, kita punya 10 barang, di mana 15% barang kita itu bertanggung jawab terhadap 80% sales volume. Oke. Sales of all 10 items, ya, total sales dari 10 item tersebut, ya, itu adalah 90.000 per year. Ya, ini projected ya, projected. Kita asumsikan kita harus dapat 90.000 di akhir tahun depan. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, how much
inventory can be expected if turnover, ya, kalau turnovernya untuk A-class adalah 8, artinya dia 8 kali habis, ya, habis refill, 8 kali. Ya. Untuk B-class itu 5 kali, untuk C-class itu 2 kali. Ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya case-nya ya. Kita punya 10 items, di mana 15%-nya bertanggung jawab terhadap 80% sales volume. Total sales dari 10 item tadi adalah 90.000 per year. Oke. Di mana inventory turnover-nya adalah 8 untuk A-class, 5 untuk B-class, 2 untuk C-class. Oke. Caranya gimana? Cara yang pertama kita harus menghitung, Ibu, Bapak Ibu. Pertama, ya, kita hitung dulu A-nya, ya. Kita hitung A dan Y-nya. Ya. Kita hitung A dan Y-nya, yaitu 1 plus A dikalikan X per A plus X. Ya. A-nya di situ diketahui konstan to be determined. Oke. Kalau X-nya adalah cumulative fraction of items. Ya. Y-nya adalah cumulative fraction of sales. Jadi ada cumulative fraction of sales, ada cumulative fraction of items. Ya. Sementara A-nya dicari dari X dikalikan 1 minus Y dibagi Y minus X. Ya. Oke. Contohnya ini Ibu ya, Bapak Ibu. Pertama kita cari A-nya dulu. Kita cari konstantanya dulu ya. Kita cari konstantanya dulu. Maka A sama dengan X dikalikan 1 minus Y per Y minus X. Oke. Tadi kita sudah tahu bersama Bapak Ibu dari soal, ya, kalau 15% of items itu bertanggung jawab terhadap 80% sales volume. Ya, maka X-nya kita pakai 15%, Bapak Ibu. Oke. 15% kita desimalkan. Jadinya 0,15. Oke. 1 minus Y. Y-nya kita pakai berapa sales volume-nya? Sales volume-nya adalah 80%, Bapak Ibu. Maka 1 minus 0,8. Oke. Dibagi Y minus X. Y-nya 0,8, X-nya 0,15. Maka kita dapat konstanta A-nya adalah 0,062. Oke. Setelah kita tahu A, tadi di rumus ini, setelah kita tahu A, kita hitung Y-nya, yaitu cumulative fraction of sales. Ya, tadi kan baru naik konstantanya aja. Sekarang berapa? Sales yang harus dia tanggung, gitu ya. Sales yang harus dia tanggung berapa? Contoh, 1 plus A, jadi A-nya tadi 0,0462, dikalikan X. Ya, dikalikan X. X-nya ini beda ya, Ibu ya, Bapak Ibu. X-nya beda sama yang awal. X-nya yang ini adalah cumulative fraction of items. Tadi kan kita punya 10 items. Jadi fraction-nya berarti kan 1/10. Ya, 2/10 gitu ya. Fraction-nya ya. Nah, berarti dia 1/10. Oke. 1/10 itu sama dengan 0,1. Oke. Dibagi per 0,0462 ditambah X-nya, ditambah 0,1. Hasil Y-nya adalah 0,7156. Atau produk pertama, ya, produk pertama itu bertanggung jawab untuk 71,6% sales. Ya, Bapak Ibu ya. Produk pertama itu bertanggung jawab untuk 71,6% sales. Okay. The inventory for the item is expected to be, jadi nilai inventory-nya ya, kita bisa ambil dari expected sales-nya. Expected sales-nya kan 90.000. Ya. Berarti seenggaknya kita nilai inventory-nya itu bisa kita ambil jadi 0,716 dikali 90.000. Gitu ya. Karena kan kita ingin 71,6% sales dari 90.000. Artinya kan kita punya inventory sebesar itu. Gitu kan? Per dibagi turnover-nya. Tadi kan kita tahu turnover-nya untuk produk A ya. Untuk produk A itu kan 8. Maka kita bagi 8. Ya. Nah, summary-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya, summary-nya. Kita punya item number. Ya.
dari 1 sampai 10. Boleh Bapak Ibu sambil ini, sambil buat di Excel ya. Sambil buat di Excel boleh. Item number, jadi kita mulai 1 sampai 10. Ya. Nanti kita ada latihan ya terkait soal ini. Ya. Item number 1 sampai 10 ke bawah. Ya. Berikutnya kumulatif item fraction. Ya. Kumulatif item fraction, Bapak Ibu make 1 dibagi sama total item. Jadi Ibu bisa, Bapak Ibu bisa di Excel pakai formula sama dengan nomor kolomnya angka 1 dibagi sama nomor kolom angka 10, kemudian Bapak Ibu kunci di string FNF4. Ya. Kemudian Bapak Ibu tarik ke bawah, seret. Ya. Maka nanti fractionnya pasti akan mengikuti 0,1, 0,2, 0,3, sampai yang paling akhir adalah 1. Ya. Berikutnya, kita kan sudah dapat A-nya, kita sudah menghitung A-nya. Ya. A-nya dapatnya 0,0462. Oke. Tadi kita sudah coba simulasi menghitung untuk item nomor 1. Oke. Sekarang Bapak Ibu coba mensimulasi hitung nomor 2. Oke. Berarti Y sama dengan 1 plus A, jadi 1 plus 0,0462 dikalikan item fraction-nya Bapak Ibu. Item fraction-nya kan sekarang berganti. Yang tadi 0,1, sekarang 0,2. Oke. Per A plus X. Berarti 0,0462 plus 0,2. Jadi, Bapak Ibu akan dapat angka hasilnya 0,85. Oke. Kalau Bapak Ibu mau nge-scroll ke bawah, tanpa harus menghitung satu-satu, A-nya dikunci Bapak Ibu. Ya. Jadi, parameter yang akan digunakan terus-menerus, Bapak kunci. Bapak Ibu kunci ya, pakai string. Ada yang pengaturannya tinggal mencet F4 di laptop, ada yang harus mencet FN F4. Ya, ini tergantung masing-masing laptop berbeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu tulis A-nya di satu kolom tertentu, 0,042 di kolom tertentu, kemudian kolom itu dikunci, dijadikan rujukan. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat, Bapak Ibu scroll ke bawah dulu, ya, tanpa harus menghitung kolom sebelahnya dulu. Bapak Ibu scroll dulu ke bawah. Ya, Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti harusnya muaranya di paling bawah hasilnya adalah 1. Ya. Hasilnya adalah 1. Nah ya. Nah. Oke. Nah, Mas Hendra udah bisa ya harusnya ya. Coba menghitung yang projected cumulative sales fraction. A-nya ditaruh di kolom tertentu, ya. Dijadikan parameter sekarang. Oke. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang online yang sudah bisa, sekarang kita tidak usah menghitung yang sebelahnya dulu, sekarang kita belajar dulu untuk mengklasifikasikan. Oke Ibu, Bapak, tadi kan kita tahu bahwa 20% items itu kan account for 80% sales. Oke. Artinya kita harus klasifikasi dulu. Di angka projected cumulative sales fraction mana, kita harus potong produk A-nya yang mana, produk B-nya yang mana. Oke. Karena di sini kita nggak ada 0,8 persis, ya, kita nggak ada 0,8 persis, maka kita potong di angka 0,85. Artinya, item nomor 1 dan item nomor 2, dia termasuk A kelas A. Karena dari dua item ini, sales-nya sudah mencapai 0,85 atau 85%. Oke. B-class. B-class tadi kan kita tahu dari 0,8 sampai 0,95. Dari 80% sampai 95%. Maka Bapak Ibu cari
angka yang terdekat dari 95. Kalau 94 nggak boleh Bapak Ibu. Ya, 94 nggak boleh, harus minimal 95. Jadi kalau ada 96, diberhentikan di 96. Oke. Kalau dari contoh ini, yang masuk di kelas itu item nomor 3, 4, dan 5 harusnya. Ya, 3, 4, dan 5. Dia masuk di kelas. Di angka berapa? 96. Dari hitungan Bapak, di angka berapa? 96. Ya, dia masuk di B class. Ya, sisanya Bapak Ibu, sisanya 95, persis. 95 lebih. 95 ya. Berarti selain di item yang sudah masuk 95, maka dia adalah C class. Ya, Bapak Ibu ya, dia masuk C class. Oke. Jadi Bapak Ibu pertama harus bisa kategorikan dulu. Ya. Berikutnya boleh Bapak Ibu sekarang mengerjakan kolom berikutnya. Ya. Setelah tahu, mungkin Bapak Ibu bisa mewarnai yang berbeda, warna yang berbeda gitu ya. Yang A misal selnya diwarnai warna pink, yang B misal diwarnai warna kuning, yang C diwarnai warna biru misalnya. Jadi boleh. Jadi biar ada pembeda, mana-mana yang dia menyumbang besar, mana-mana dia yang masuk A, mana-mana dia yang masuk B, mana-mana yang masuk C. Atau Bapak Ibu boleh menyisipkan satu row lagi gitu ya. Menyisipkan satu row lagi yang mana itu untuk kategorinya. Jadi kategori A, kategori B, kategori C. Ya. Bisa Bapak Ibu? Oke, nanti sambil dicoba pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Setelah Bapak Ibu dapat projected cumulative sales fraction, Bapak Ibu sekarang boleh menghitung projected cumulative sales-nya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya dari cumulative sales fraction-nya Bapak Ibu kalikan dengan sales-nya, expected sales-nya, yaitu 90.000. Bapak tarik ke bawah, Bapak Ibu tarik ke bawah, harusnya angka akhir di item ke-10 adalah 90.000. Harus sama. Oke. Nah, di projected item sales, sekarang Bapak Ibu kurangkan. Ya, Bapak Ibu kurangkan. Caranya bagaimana? Yang pertama kan 64440. Biarkan angka itu sama. Untuk item nomor 2, projected item sales-nya berarti 76500 dikurangi 64440. Ya. Untuk item ketiga, maka dikurangi angka berapa? 81 ya ini ya. 81630 dikurangi 76500. Begitu pun selanjutnya. Ya. Jadi angka berikutnya kurangi angka sebelumnya. Angka berikutnya kurangi angka sebelumnya. Ya. Harusnya ketika Bapak Ibu nanti jumlahkan, summary-kan, nanti ketemunya juga 90.000. Oke. Turnover ratio ini adalah tadi yang sudah disampaikan di awal, ya. 8 untuk A class, 5 untuk B class, 2 untuk C class. Ya. Average inventory-nya Bapak Ibu, caranya adalah projected item sales-nya Bapak Ibu dibagi sama turnover ratio-nya. Contoh, 6440 dibagi sama 8, 12060 dibagi sama 8. Begitu seterusnya. Ya. Jadi angka-angka itu adalah average inventory-nya. Ya. Kalau dijumlahkan, Bapak Ibu akan tahu berapa budget inventory cost Bapak Ibu yang harus Bapak siapkan, Ibu siapkan untuk mencapai 90.000 item sales. Ya. Nah, summary-nya gini nih. Ya. Oke. Nah, ini saya garis ya, saya garis. Jadi memisahkan mana yang A class, mana yang B class, mana yang C class. Artinya, kalau tahun depan saya berharap mendapatkan $90.000 dari 10 item dan turnover ratio begini settingannya, maka yang harus saya siapkan untuk average inventory adalah 13.697 $13.697. Ya. Ini average inventory-nya. Ya. Monggo Bapak Ibu yang belum terselesaikan bisa pelan-pelan dihitung ya.